Apakah Anda membimbing orang lain untuk bertumbuh dalam iman? Ataukah Anda menjadi penghalang dalam pertumbuhan mereka? Inilah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Apa yang membuat kita mengejar tujuan kita? Ada banyak alasan, tapi biasanya karena keyakinan akan sesuatu yang lebih besar dari diri kita lah, yang mengilhami kita untuk berkorban dan menanggung segala rasa lelah demi mencapai tujuan kita, yang disebut sebagai visi kita. Visi itulah yang membuat kita bergerak dan menanggung kesulitan untuk meraih impian kita. Bisa jadi karir kita, impian kita, dan aspirasi kita, termasuk iman kita. Di atas itu semua, iman kita harus menjadi alasan utama. Karena iman yang mengarahkan kita pada tujuan kekal nanti. Oleh karena itu, hidup kita harus didefinisikan oleh apa yang kita yakini. Segala sesuatu terasa biasa saja dibandingkan dengan ini, dan kita terus mengejarnya, bahkan ketika jalannya sulit. Keyakinan kita pada Tuhan juga menjadikan kita pembawa visi kehidupan kekal untuk keluarga kita dan untuk orang-orang yang kita pimpin. Mereka memandang kita karena bagaimana kita hidup dan mengejar visi kita. Yesus dalam Injil hari ini mencela kemunafikan para pemuka agama. Ia menyinggung mereka yang membangun makam untuk para nabi yang ditolak dan dibunuh oleh nenek moyang mereka. Karena mereka tidak hanya menganiaya para nabi, tetapi menolak kebijaksanaan dari Tuhan. Visi kekal yang diwartakan para nabi. Alih-alih merangkul jalan menuju visi, mereka bahkan menghentikan orang lain untuk menjalaninya. Mereka menghormati nabi-nabi yang telah meninggal, tapi menolak pesan Tuhan yang hidup. Mereka seharusnya membawa orang-orang kepada Tuhan, tapi mereka sendiri menjadi batu sandungan. Sebagai misionaris keliling komunitas, saya berkesempatan untuk berkeliling dan bertemu dengan berbagai pemimpin dalam berbagai tingkatan. Saya juga berkesempatan untuk membahas masalah dan kekhawatiran anggota mereka. Pertanyaan yang sering saya tanyakan adalah, mengapa anggota kita keluar dari komunitas? Beberapa karena begitu kewalahan oleh masalah pribadi mereka, sehingga mereka berhenti menghadiri semua kegiatan. Saya menghormati alasan tersebut, tapi jika saja mereka dibimbing dengan benar, mereka mungkin dapat mempertahankan komitmen mereka meskipun menghadapi tantangan. Alasan lainnya adalah pemimpinnya yang menasihati orang lain untuk tetap setia dalam menghadiri kegiatan komunitas, justru malah jarang mengikuti kegiatan komunitas. Akibatnya, apa yang penting menjadi tak penting. Memberi kesan bahwa tak mengapa tak menghadiri acara komunitas. Tentu saja akan ada keadaan yang tak terhindarkan ketika pemimpin tak bisa hadir. Dalam kasus seperti itu, ketidakhadiran mereka harus dijelaskan dan dapat dibenarkan. Tapi ini hanya untuk mengatakan bahwa pemimpin mewakilkan bagaimana visi suatu komunitas, terutama untuk anggota baru. Ketika pemimpin mengatakan itu penting, mereka menunjukkannya dengan melakukannya. Bagaimana kita mendorong mereka untuk melayani, padahal yang mereka dengar hanyalah keluhan tersirat kita. Lagi-lagi pertemuan doa, atau menunjukkan ketidaktertarikan dalam mengikuti kegiatan. Bagaimana kita mendorong mereka untuk memberi dan berbagi pelayanan ketika kita sendiri tidak melakukannya? Bagaimana kita mendorong orang-orang yang kita bimbing untuk berdoa jika kita tidak berdoa? Ketika kita mengajarkan kebenaran pada keluarga kita pun harus mengamalkannya. Ketika kita menunjukkan pelayanan, lakukanlah dengan sukacita dan dengan berapi-api. Kita membawa visi bagi mereka yang berada di bawah asuhan kita. Suatu waktu, kita dapat melakukan kesalahan-kesalahan ini. Tapi Tuhan mengirimkan suara-suara hari ini untuk mengoreksinya. Kita membawa obor visi yang harus cukup mulia.
untuk diwariskan kepada anggota kita dan kepada generasi berikutnya. Orang tua dan pemimpin mewakili Tuhan kita yang kudus dan benar, dan itulah cara untuk membawa visi dengan indah dan berani. Pembimbing harus membawa orang lebih dekat kepada Tuhan, bukan membawa mereka pergi. Mari kita kubur kesalahan masa lalu dan membangun kepemimpinan yang memberi kehidupan. Tuhan mengampuni, kita dapat dikirim lagi dengan hati yang baru. Karena ketika Tuhan mengirim, Ia akan memberi kekuatan. Dikatakan bahwa surga bersukacita ketika ada satu jiwa yang bertobat. Mereka yang membimbing orang lain kepada Tuhan, berbagi keceriaan surgawi. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena telah mempergunakanku sebagai instrumen untuk mewartakan kehidupan kekal. Aku begitu kecil, begitu lemah, dan begitu tak layak. Tapi aku percaya bahwa keadaanku itu juga berkah bagiku untuk memahami dan menyatakan tujuan ini. Bantulah aku untuk setia dalam menjalani komitmenku, agar aku memiliki kekuatan untuk mewartakan dan membawa gambaran ini kepada orang lain. Hari ini, aku berdoa untuk semua orang yang dipercayakan kepadaku. Semoga mereka melihat gambaran itu dengan jelas, bahkan saat kita mengatasi kelemahan kita. Buatlah setiap langkah kita teguh untuk mengejarnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.